Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar? Saya berharap apapun keadaan teman-teman saat pagi hari ini tidak menghilangkan sukacita teman-teman sekalian. Sebab apa? Karena ada Tuhan dan kasih-Nya, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan dari Tuhan ada bersama-sama dengan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada saat pagi hari ini. Dan percayalah bahwa mau sesulit dan serumit, sesukar apapun pergumulan dan persoalan yang teman-teman sedang hadapi, percayalah bahwa engkau tidak seorang diri, karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan teman-teman, yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, kedamaian, bahkan hikmat daripada Allah Bapa sendiri ada bersama-sama dengan teman-teman, sehingga engkau dapat menjalani setiap proses yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, dan engkau akan melihat bahwa campur tangan Tuhan itu nyata adanya. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan subscribe, like, komen, dan share YouTube channel ini agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu dalam 2 Korintus pasal pertama ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ayat yang ke-11, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin. Teman-teman, hari itu dimulai seperti hari-hari biasa, tetapi berakhir buruk seperti mimpi buruk untuk seseorang perempuan atau wanita bernama Esther yang bukan nama sebenarnya, dan beberapa ratus perempuan atau wanita lain diculik dari asrama sekolah mereka oleh sekelompok religius yang militan. Sebulan kemudian, semua tawanan perempuan itu dibebaskan kecuali Esther. Karena apa? Karena ia menolak menyangkal imannya, yaitu iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mendengar atau membaca pengalaman atau kisah pengalaman Esther dan orang-orang lain yang teraniaya karena iman mereka, adakah kita tergerak hatinya dan bertanya, apakah yang harus kita lakukan untuk membantu mereka? Teman-teman, saat menulis surat kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menuliskan tentang kesulitan yang dialaminya di Asia Kecil. Penganiayaan yang luar biasa dialami oleh Paulus dan rekan-rekannya membuat mereka putus asa akan hidup. Oleh karena itu dia berkata, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. 2 Korintus 1 ayat yang ke-8. Namun Rasul Paulus tertolong oleh doa-doa orang percaya pada ayat yang 11 yang tadi kita sudah dengarkan. Walaupun jemaat Korintus berada jauh dari sang rasul, doa-doa mereka sangat berarti, dan Allah mendengar mereka, dan Allah mendengarkan doa-doa orang percaya. Disinilah
terdapat misteri yang luar biasa. Allah yang berdaulat memilih menggunakan doa-doa kita untuk mencapai tujuannya. Sungguh kita diberi hak istimewa. Saya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita dapat menghampiri atau kita dapat datang kepada Tuhan kita kapan saja, di mana saja, tidak terbatas waktu. Teman-teman, hari ini ketika kita dapat terus mengingat saudara-saudari kita dalam Kristus, mereka yang mengalami penderitaan karena iman mereka. Saya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, mungkin kita tidak bisa membantu dalam hal materi, tapi kita bisa membantu mereka dengan berdoa bagi mereka. Bahkan kita juga bisa berdoa bagi mereka yang terpinggirkan, tertindas, tersingkir, tersiksa, dan bahkan terkadang mereka dibunuh karena keyakinan mereka kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan bukan hanya itu, di masa-masa seperti saat ini, di masa-masa pandemi COVID-19 yang saya dan Bapak Ibu tidak tahu kapan akan berakhir, ada banyak saudara kita yang harus kehilangan anggota keluarga mereka. Mereka kehilangan mata pencaharian mereka. Mari, kalau engkau punya materi lebih, engkau bisa mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Jika tidak, mari ambil waktu sejenak, masuk dalam kamarmu dan berdoalah bagi mereka. Kita bisa bantu mereka dengan doa-doa agar mereka mengalami penghiburan dan kekuatan dari Allah, serta dikuatkan oleh pengharapan di saat mereka berdiri teguh bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Teman-teman, mungkin doa nampak sepele dan kecil yang tidak kelihatan, tapi percayalah, doa saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan dengan segala ketulusan dan kasih kita kepadanya dan kasih kita kepada saudara-saudara seiman kita, akan menguatkan mereka dan akan menghibur mereka di saat-saat mereka harus tertindas dan tersiksa karena iman percaya mereka. Mari, biarlah kita terbeban, nanti kita tergerak untuk mendoakan mereka yang ada di sekeliling kita, dan juga untuk orang-orang kudus dimanapun mereka berada. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.